Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pendidikan agama yang bernama saya Sylvie Zatia Amalia dan teman-teman saya bernama Saidah Fatimah Zahra, Alisa Fadia Rahma, Siti Afifah Fadilah, Pinky Oktavia Putri ingin mempresentasikan bukti kebenaran dan relevansi ajaran Islam. Kepada Afifah dipersilakan. Argumentasi kebenaran Islam. Al-Quran adalah bukti terkuat kebenaran agama Islam. Sebab itu, di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang memang terbukti kebenarannya. Seperti dua air yang tak pernah menyatu, terjadinya siang dan malam, dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang benar karena kitab Al-Quran sebagai panutannya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung yang menciptakan dunia dan seisinya. Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi dunia dalam Al-Quran secara jelas. Kebenaran Islam dapat dipahami dengan jelas, yaitu jelas sejarahnya dan juga ajarannya. Yang pertama, agama Islam memiliki sejarah yang jelas. Bahkan proses pewahyuan yang disampaikan kepada Rasul selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dapat mudah dipahami melalui catatan-catatan sejarah. Yang kedua, bahwa agama Islam memberikan keterangan yang harus dipercayai tanpa harus melakukan penelitian, karena sudah pasti benar. Sebagai contoh, proses kejadian manusia setelah diteliti oleh para ahli, ternyata memang benar seperti yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, dengan melakukan perbandingan terhadap agama lain. Periode penyebaran Islam dan terdapat perbedaannya yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini. Terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia. Periode klasik pencapaian kemenangan Islam pada masa ini adalah dapat dikuasai. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rara. Kontribusi Islam dalam peradaban. Menurut Mulyadi Kartanegara, dalam reaktualisasi tradisi ilmiah, Islam menuliskan bahwa ada 3 faktor yang mendorong perkembangan ilmu di dunia Islam pada saat kejayaan umat Islam. Ketiga faktor tersebut adalah faktor agama dan ramifikasinya, apresiasi masyarakat terhadap ilmu, dan patronase, yaitu perlindungan dan pendukungan para dermawan dan penguasa terhadap kegiatan ilmiah. Menurut Montgomery Watt, seorang orientalis terkemuka menyatakan bahwa dalam sejarah perkembangannya, Islam mampu membuktikan sikap terbuka sehingga proses asimilasi kebudayaan dapat berlangsung baik. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia dapat diawali dengan mencoba menariknya dari 3 periode. Telah dijelaskan oleh Harun Nasution bahwa dalam sejarah, Islam dicatat dan diringkas menjadi 3 periode, yaitu periode klasik yang berlangsung dari 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi, dan terakhir periode modern yaitu dari tahun 1800 Masehi dan sampai sekarang. Selanjutnya, kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Itu pertama, menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah. Apabila kita melihat sisi terang dari masa pemerintahan Bani Umayyah, maka kita akan mengenal dan mendengar nama Abul Aswad Ad-Duali yang menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Yang kedua, itu perkembangan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Pada masanya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukuan sejumlah bidang agama, yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf. Adapun bidang ilmu pengetahuan meliputi filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa.
Kemajuan ini itu disebabkan pada orientasi peradaban dan kemajuan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain, membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Selanjutnya yang ketiga, ada penerjemahan buku Ibnu Rushd ke dalam bahasa Eropa Barat. Pada abad 14-an, yang pada akhirnya pada abad ke-16, terjadi reformasi di Eropa sekaligus. Muncullah rasionalisme pada abad ke-17 Masehi di Eropa yang menyebabkan salah satu faktor Barat menjadi maju seperti sekarang ini. Yang keempat, pembuktian bahwa bumi itu bulat pada masa yang sama, yakni dengan Ibnu Rushd dalam pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil itu, muncullah tokoh Ibnu Batuah yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang pada masa selanjutnya, yakni pada Galileo, baru memunculkan konsep yang sama. Perkembangan pada bidang yang dimaksud di sini adalah dalam cabang geografi. Yang kelima, muncullah teori baru dalam dunia optik. Dalam optika dikenal nama Abu Ali Hasan bin Al-Hasham dengan magnum opusnya Al-Manazib, yang di dalamnya ia menentang teori Euclid. Ia berpendapat bahwa benda lah yang mengirim cahaya ke mata dan bukan sebaliknya. Dari proses pengiriman cahaya itulah timbul gambaran benda dalam mata. Kok kuning 16 ya? Seharusnya 6 dong. Yang keenam, kitab Al-Kanum fi Al-Tib karya Ibnu Sina. Diterjemahkan buku Ibnu Sina yang salah satu karyanya berjudul Al-Kanum fi Al-Tib sebagai rujukan pada bidang ilmu kedokteran dunia, khususnya dunia barat Eropa. Referensi Islam dengan perubahan masa depan. Umat Islam mengalami ketertinggalan yang sangat jauh dalam sains dan teknologi. Lebih celaka lagi karena sains dan teknologi itu kemudian berkembang dengan sangat cepat dalam masyarakat sekuler di barat itu. Maka muncullah dan menguat pandangan di kalangan sebagian besar umat Islam, bahkan di kalangan cerdik-cendikiannya, bahwa untuk menjadi maju, maka juga harus menjadi sekuler. Agama sebagaimana di barat dipandang sebagai penghalang pengembangan sains dan teknologi sebagai salah satu pilar peradaban. Tentu saja ini merupakan pandangan keliru disebabkan kurangnya wawasan tentang sejarah peradaban lengkap dengan konteks timbul dan tenggelamnya. Karena itu diperlukan kajian yang komprehensif untuk membangun paradigma bahwa Islam merupakan ajaran yang sejatinya justru sangat diperlukan untuk membangun peradaban dunia di masa depan. Dengan peradaban Islam, umat manusia akan hidup lebih sejahtera, lebih mudah, sejahtera di dunia dan akan bahagia di dalam kehidupan setelahnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pinky. Perspektif tentang peradaban. Peradaban berasal dari bahasa Arab, yaitu adab, berarti sopan dan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun, karena baik buruk dalam masyarakat itu subjektif, sejak kedatangan Islam, baik dan buruk dikonstruksi berdasarkan benar atau hak, atau salah atau batil, berdasarkan ketentuan atau menetapkan atau kitab Allah. Peradaban Islam untuk dunia. Peradaban yang baik dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah sebab Allah lah yang mengetahui apa yang baik bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Untuk lebih memudahkan pelaksanaan ajaran agama, diperlukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan konsekuensi dan eksistensi manusia yang dikaruniai Allah kemampuan untuk menangkap tanda-tanda dan kemampuan daya cipta. Next. Tantangan dan peluang. Tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peradaban Barat saat ini nampak begitu kuat dan berjaya dengan banyaknya temuan-temuan ilmiah. Cina belakangan ini berhasil melakukan akselerasi di bidang ekonomi dan lebih menonjol lagi di bidang teknologi. Yang kedua, mayoritas pusat keilmuan, terutama perguruan tinggi, excellent di negara-negara Islam maupun yang mayoritas penduduknya Muslim, didominasi oleh paradigma keilmuan sekuler. Yang ketiga, mayoritas intelektual Muslim, bahkan yang juga dikenal sebagai aktivis pergerakan, tidak memiliki akses yang
cukup kepada Al-Quran dan hadis, karena tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang cukup. Yang keempat, kompleks rendah diri atau inferiority kompleks di kalangan umat Islam termasuk di kalangan sendekalawannya. Yang kelima, kesadaran politik. Umat Islam masih sangat lemah. Ini juga akibat kuatnya paradigma barat modern bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi. Baik. Yang ke-10. Peluang untuk mewujudkan peradaban yang islami sesungguhnya tetap terbuka karena beberapa faktor diantaranya. Satu, pertama, untuk membangun peradaban diperlukan hanya sejumlah kelompok kecil yang kreatif. Kedua, secara logis disebabkan peradaban lain tidak bersumber dari kebenaran ilahiyah, maka akan ada saat di dalamnya terdapat kontradiksi yang menyebabkannya mengalami krisis lalu ditinggalkan. Ketiga, umat Islam memiliki kitab suci yang terjamin keasliannya. Dan yang keempat, jumlah umat Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara Barat Eropa, berkecenderungan meningkat. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.